Surat An-Nahl ayat 78. Dari surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai umat muslim. Dari surat tersebut kita melihat bahwa ada 3 poin di situ. Poin pendengaran, penglihatan dan juga hati, qalbu gitu. Bahwa kita dilahirkan ke dunia begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya dalam keadaan yang kosong melompong gitu. Tidak mengetahui sesuatu apapun. Terus apa makna dari ayat berikutnya itu? Dari sambungan ayat tersebut bahwa kita diberikan mata, diberikan panca indera untuk mendengar, untuk melihat dengan niat dari hati gitu. Untuk berpikir karena kita diberikan akal oleh Tuhan kita gitu. Bahwa apapun yang kita lakukan itu jelas kita pikirkan sebagai manusia begitu. Karena Tuhan juga tidak main-main begitu, sangat serius di wilayah ini. Agar kita melakukan sesuatu apapun, landasan bergeraknya juga karena berpikir, karena kita orang-orang yang diharapkan untuk menuntut ilmu begitu. Mohon maaf saya taruh di sini aja. Kebetulan saya menggunakan handphone di atas ini Bapak-bapak Ibu, dan juga ada holder. Maknanya seperti apa sih? Kira-kira kultum yang saya berikan mudah-mudahan waktu yang cukup singkat, udah 7 menit ini bisa coba saya ceritakan begitu ya. Hampir sama dengan kultum pada malam sebelumnya. Saya sedikit menyambung mengenai tentang teknologi gitu Bapak Ibu. Saya melihat ada adik-adik di sini begitu. Saya ingat sebenarnya ketika saya masih TK begitu ya. Masih TK Aisyah dulu, alumni TK Aisyah, dan tidak sebagus ini dulu begitu kan. Saya tidak mengenal apa namanya handphone dulu Bapak-bapak Ibu. Ada namanya handphone, Free Fire, Mobile Legends, nggak ada begitu. Apalagi ya warnet aja dulu jarang ada. Punya Facebook pun orang yang paling hebat dulu. HP Nokia game dulu, MG dulu, orang yang paling hebat dulu punya itu gitu. Tapi sekarang coba Bapak-bapak Ibu lihat fenomena yang ada pada hari ini begitu. Anak-anak zaman sekarang lebih pintar pakai teknologi dengan kita gitu. Pertanyaannya adalah apakah ini salah gitu kan? Apakah hal bahwa anak-anak kenal dengan teknologi, anak-anak belajar, anak-anak sekolah sekarang menggunakan e-learning misalkan, apakah itu salah gitu? Tidak juga kan begitu. Hari ini teknologi ada di mana-mana Bapak Ibu. Sekarang kalau saya tanya, yang mana sih yang kita tuh tidak menyentuh teknologi gitu? Apakah mie ini teknologi? Teknologi. Apakah tisu ini misalkan teknologi? Teknologi juga. Apakah baju yang dikenakan bapak-bapak ibu itu teknologi? Teknologi juga kan begitu. Kenapa sih berani mengatakan teknologi itu semacam itu begitu bapak-bapak ibu? Bahwa pengertian dari teknologi itu adalah bagaimana alat, instrumen atau apapun itu alatnya bisa membantu mempermudah pekerjaan-pekerjaan manusia. Itu hakikat teknologi. Dari ayat yang sudah saya coba bacakan dari awal, banyak sekali dalam Al-Quran itu ketika ada penjelasan mengenai pendengaran selalu disandingkan dengan penglihatan dan qalbu sebagai satu kesatuan dalam usaha dalam meraih ilmu. Kalau misalkan bahasa sekarang itu namanya budaya literasi gitu ya. Mendengar, melihat, menulis, membaca gitu. Kira-kira begitulah tafsiran dari ayat tersebut. Ketika ketiga komponen ini telah dimanfaatkan dengan baik dalam usaha untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, maka insya Allah dengan ilmu itu akan tercipta banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh diri sendiri maupun sekitarnya. Perlu diketahui teknologi hadir Bapak-bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya
Teknologi hadir bukan untuk bagaimana menggeser ruang-ruang sosial masyarakat gitu. Kalau misalkan kita lihat hari ini tukang ojek pengkolan sudah nggak ada. Ada Gojek, ada Grab. Apakah itu sesuatu yang salah lagi? Enggak juga. Enggak salah juga gitu. Jangan khawatir ketika memang tukang ojek pengkolan misalkan sudah tidak ada Gojek, ada Grab. Kalau misalkan masih konvensional, oke, tidak seberapa juga yang mengikuti aliran itu, aliran ojek-ojek konvensional gitu. Tidak hanya ini, misalkan di Pengambangan ada pabrik gitu. Kalau dulu yang kerjakan ribuan manusia, ratusan manusia gitu. Hari ini bagaimana? Diganti oleh apa? Oleh besi, oleh artificial intelligence gitu kan? Robot-robot buatan manusia. Gitu. Nah sekarang manusia-manusia yang akhirnya tidak bekerja gara-gara sudah digantikan oleh robot, digantikan oleh Gojek, Grab, kemana hari ini kan begitu? Ya jangan khawatir, ketika pekerjaan ini hilang, muncul lagi pekerjaan yang lain. Apakah besok misalkan Matahari bakal laku gitu kan? Ya belum tentu juga. Kalau misalkan ada Shopee, ada Lazada dan segala macamnya, bukan niat untuk beriklan ya, enggak. Tapi ini harus ditangkap fenomena-fenomena seperti ini oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian gitu. Teknologi hari ini bagaikan pedang atau pisau bermata dua gitu bapak-bapak, ibu-ibu. Bisa menjadi konteksnya positif, bisa menjadi konteksnya negatif. Banyak sekali kejahatan-kejahatan di wilayah teknologi. Misalkan kalau misalkan saya bacakan sekilas mengenai jurnal-jurnal yang coba saya baca, Weekend tahun 2017 itu mengatakan bahwa teknologi ini adalah pilar penting dari 6 pilar heksagonal yang ada. Ada culture, ada goals, ada beberapa pilar-pilar penting dalam hidup. Teknologi ini adalah bagian penting juga dalam pilar heksagonal tersebut begitu. Sangat penting kan begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Ini mungkin kalau misalkan kita bercerita mengenai teknologi kan panjang gitu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mungkin pesan yang mungkin saya akan bawakan bahwa dalam aspek kita beragama Islam, saya harapkan memang pesan yang saya ingin sampaikan bahwa teknologi ini sebagai instrumen untuk bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Banyak sekali memang masalah-masalah kalau misalkan disinggung pada sebelumnya itu bagaimana membuat punya anak tanpa hamil gitu misalkan. Itu ada prototipenya di Universitas Suzhou di Cina gitu. Belum lagi matahari buatan yang dibuat oleh Cina yang panasnya 10 kali gitu. Reaksi nuklir gitu kan. Karena ketika skalanya nanomaterial gitu misalkan, itu material menjadi lebih reaktif gitu. Dan itu ada dan dibuat gitu prototipe itu oleh Cina gitu. Semakin gila juga kan teknologi akhirnya kan gitu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah sedang menyaksikannya. Pada zaman modern seperti ini, kecanggihan teknologi justru membuat manusia menjadi kehilangan arah. Padahal semakin maju teknologi menunjukkan hal yang bisa dimanfaatkan secara positif untuk sesama manusia. Namun sebaliknya hari ini, justru berkat teknologi, saat ini manusia menjadi semakin jauh dan kufur nikmat kepada Allah. Alangkah baiknya, ini pesan yang mungkin saya bawakan kepada teman-teman hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Jika teknologi ini justru menghubungkan dalam menyebarkan kebaikan, mulai dari syiar, beramal, hingga meningkatkan iman dan takwa, dan lain sebagainya, saya harapkan memang teknologi sebagai instrumen penting untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman. Mungkin sekian yang bisa saya ceritakan pada kultum malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq fastabiqul khairat, sama-sama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.